Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai proses degeneratif. Kelompok kami terdiri dari saya, Siti Maesaroh, Apriliani Laksana Putri, Siti Parida, Adelina Anjani, dan juga Dinda Dwi Julianti. Baik, saya akan memulai dengan pengertian proses degeneratif. Degenerasi atau degeneratif merupakan suatu perubahan keadaan secara fisika dan kimia dalam sel, jaringan, atau organ yang bersifat menurunkan efisiensinya. Degenerasi sel atau kemunduran sel adalah kelainan sel yang terjadi akibat cedera ringan. Cedera ringan yang mengenai struktur dalam sel seperti mitokondria dan sitoplasma akan mengganggu proses metabolisme sel. Kerusakan ini bersifat reversibel yang artinya bisa diperbaiki apabila penyebabnya segera dihilangkan. Apabila tidak dihilangkan akan bertambah berat dan kerusakannya akan menjadi irreversibel dan sel akan mati. Kelainan sel pada cedera ringan yang bersifat reversibel inilah yang dinamakan kelainan degenerasi. Degenerasi ini akan menimbulkan tertimbunnya berbagai macam bahan di dalam maupun di luar sel. Ada banyak teori tentang terjadinya degeneratif sel yang memicu terjadinya penyakit degeneratif, yaitu ada teori biologis yang meliputi teori genetik, teori mutasi somatik, teori autoimun, teori radikal bebas, teori pemakaian dan rusak, teori virus, dan juga teori rantai silang. Kemudian yang kedua ada teori kejiwaan sosial yang meliputi aktivitas atau kegiatan, teori kepribadian berlanjut, dan teori pembebasan. Yang ketiga ada teori psikologis, yang keempat ada teori kesalahan genetik, dan yang kelima ada teori penuaan akibat metabolisme. Adapun jenis-jenis degenerasi. Degenerasi albuminosa, pembengkakan sel adalah manifestasi awal sel terhadap semua jejak sel perubahan morfologi yang terjadi sulit dilihat dengan mikroskop cahaya. Bila pembengkakan sel sudah mengenai seluruh sel dalam organ, jaringan akan tampak pucat. Terjadi peningkatan turgor dan berat organ. Awalnya terjadi akibat terkumpulnya butir-butir protein di dalam sitoplasma, sehingga sel menjadi bengkak dan sitoplasma menjadi keruh, atau cloudy swelling yang disebut bengkak keruh. Contohnya adalah pada penderita pielonefritis atau pada beberapa jam setelah orang meninggal banyak ditemukan pada tubulus ginjal, menurut Halim pada 2010. Kemudian ada degenerasi hadrofik atau degenerasi vakular. Degenerasi hadrofik merupakan jejak sel yang reversibel dengan penimbunan intraselular yang lebih parah jika dengan degenerasi albumin merupakan suatu cedera sel yang menyebabkan sel itu tampak bengkak. Hal itu dikarenakan meningkatnya akumulasi air dalam sitoplasma. Secara mikroskopik, organ yang mengalami degenerasi hadrofik menjadi lebih besar dan lebih berat daripada normal dan juga nampak lebih pucat. Nampak juga vakula-vakula kecil sampai besar dalam sitoplasma. Degenerasi ini menunjukkan adanya edema intraseluler, yaitu adanya peningkatan kandungan air pada organ-organ sel selain peningkatan kandung air pada mitokondria dan retikulum endoplasma. Pada mola hedatidosa terlihat banyak sekali gros atau gerombolan mole yang berisi cairan. Mekanisme yang mendasari terjadinya degenerasi ini yaitu kekurangannya oksigen karena adanya toksik dan karena pengaruh osmotik. Kemudian yang ketiga ada degenerasi lemak. Degenerasi lemak dan perubahan perlemakan atau fatty change menggambarkan adanya penimbunan abnormal trigliserid dalam sel parenkim. Nah, perubahan perlemakan sering terjadi di hepar karena hepar merupakan organ utama dalam metabolisme lemak, selain organ jantung, otot, dan ginjal. Etiologi dari generasi lemak adalah toksin, malnutrisi protein, diabetes mellitus, obesitas, dan anoksia. Jika terjadi gangguan dalam proses metabolisme lemak, akan timbul penimbunan trigliserid yang berlebihan. Jika tidak terlalu banyak timbunan lemak, tidak menyebabkan gangguan fungsi sel, tetapi jika timbunan lemak berlebihan, terjadi perubahan perlemakan yang menyebabkan nekrosis.
Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Dwi Julianti. Di sini saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya mengenai degenerasi hyaline atau perubahan hyaline. Istilah hyaline digunakan untuk istilah deskriptif, histologik, dan bukan sebagai tanda adanya jejak sel. Umumnya perubahan hyaline merupakan perubahan dalam sel atau rongga ekstraseluler yang memberikan gambaran homogeni, cerah, dan berwarna merah muda dengan pewarnaan hematoxylin eosin. Keadaan terbentuk akibat berbagai perubahan dan tidak menunjukkan suatu bentuk penimbunan yang spesifik. Contohnya degenerasi hyaline pada otot atau penyakit Boutford. Kemudian yang kelima, degenerasi Zenker. Dahulu dikenal sebagai degenerasi hyaline pada otot sadar yang mengalami nekrosis. Otot yang mengalami degenerasi Zenker adalah otot rectus abdominis dan diafragma. Kemudian yang keenam, degenerasi mukoid atau degenerasi myxomatosa. Degenerasi mukoid mukus adalah substansi kompleks yang cerah, kental, dan berlendir dengan komposisi yang bermacam-macam dan pada keadaan normal disekresi oleh sel epitel serta dapat pula sebagai bagian dari matrik jaringan ikat longgar tertentu. Selanjutnya penyebab degenerasi. Penyebab dari jejak sel yaitu kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi atau malnutrisi, infeksi sel, responsif imun yang abnormal atau reaksi imunologi, kemudian faktor fisik seperti suhu, temperatur, radiasi, trauma, dan gejala kelistrikan, dan bahan-bahan kimia beracun seperti defek atau cacat, kegagalan genetik, dan penuaan. Nah, berdasarkan tingkat kerusakannya, jejak sel dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu jejak reversible atau degenerasi sel dan jejak irreversible atau kematian sel. Contoh degenerasi sel ialah mola hidatidosa, termasuk jejak sel yang reversible, yaitu apabila penyebab dihilangkan organ atau jaringan bisa berfungsi normal, serta dapat cedera akibat berbagai stresor. Cedera terjadi apabila stresor terjadi melebihi kapasitas adaptasi sel. Ada beberapa macam penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh. Proses dari kerusakan ini dapat disebabkan oleh penggunaan seiring dengan usia maupun karena gaya hidup yang tidak sehat. Adapun beberapa contoh penyakit degeneratif yang sering dapat ditemui. Yang pertama adalah kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2. Kencing manis atau diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa atau gula dalam darah yang disebabkan oleh tubuh tidak dapat menggunakan glukosa atau gula dalam darah sebagai sumber energi. Penyakit ini terdiri dari beberapa tipe. Tipe tersering yang dapat ditemui adalah diabetes mellitus tipe 2. Adapun gejala klasik yang terjadi adalah cepat merasa haus, sering BAK, merasa cepat lapar, kesemutan pada ujung jari kaki dan tangan kaki, penglihatan menjadi buram, dan luka yang sulit sembuh. Penyakit yang kedua yaitu osteoartritis atau disingkat OA. Osteoartritis merupakan penyakit degeneratif yang menyebabkan kerusakan jaringan tulang rawan pada sendi yang ditandai dengan perubahan pada tulang. Faktor resiko terjadinya penyakit ini adalah genetik, perempuan, riwayat benturan pada sendi, usia, dan obesitas. Gejala yang dapat ditemukan pada penyakit ini adalah yang pertama, nyeri pada sendi terutama setelah beraktivitas dan membaik setelah beristirahat. Yang kedua, kadang dapat ditemukan kekakuan di pagi hari, durasi tidak lebih dari 30 menit. Gejala tersebut menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan bekerja. Umumnya, sendi yang terkena adalah sendi-sendi yang menopang tubuh seperti lutut, panggul, dan punggung. Untuk mendiagnosis penyakit ini diperlukan pemeriksaan fisik terhadap sendi yang terkena dan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Baik, saya Siti Parida akan melanjutkan.
Yang ketiga, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit degeneratif pada tulang yang ditandai dengan rendahnya massa tulang dan penipisan jaringan tulang. Hal tersebut dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Osteoporosis dapat disebabkan oleh yang pertama, penyerapan kalsium yang menurun pada waktu wanita postmenopause. Yang kedua, usia lebih dari 70 tahun. Yang ketiga, penyakit kronis. Yang keempat, defisiensi zat pembentuk tulang seperti kalsium dan vitamin D. Yang keempat, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Sumbatan dari pembuluh darah tersebut diakibatkan oleh adanya proses aterosklerosis atau penumpukan lemak atau plak di pembuluh darah sehingga diameter pembuluh darah makin kecil dan mengeras. Sumbatan dalam pembuluh darah dapat bersifat yang pertama parsial, di mana pembuluh darah masih dilalui oleh darah walaupun alirannya sudah mengecil. Keluhan dapat dirasakan pada saat terjadi kebutuhan akan oksigen yang meningkat. Contohnya pada saat emosi dan aktivitas berjalan jauh, kebutuhan tubuh akan oksigen meningkat. Tetapi jantung tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sehingga timbul nyeri pada dada. Yang kedua, total, di mana pembuluh darah sudah tidak dapat dilalui oleh darah karena tertutup total. Penutupan total tersebut dapat disebabkan oleh lepasnya tumpukan lemak di pembuluh darah yang menyumbat di pembuluh darah yang ukurannya lebih kecil. Sumbatan total menyebabkan keluhan nyeri dada yang dirasakan lebih berat dan tajam seperti dada ditimpa benda berat. Gejala yang dapat ditemukan pada penyakit ini yang pertama, nyeri di dada dengan ciri khas nyeri di dada kiri, nyeri menjalar ke tangan kiri dagu. Pada beberapa kasus, nyeri dada dapat bersifat tidak khas seperti nyeri di ulu hati, nyeri menjalar ke punggung, dan nyeri menjalar ke lengan kanan. Yang kedua, sensasi berat di dada seperti ditimpa benda berat, nyeri yang tajam dan menusuk di dada, dan seperti diremas-remas. Yang ketiga, jantung berdebar-debar. Yang keempat, nyeri dan sesak napas timbul apabila beraktivitas berat dan mereda setelah beristirahat. Baik, saya Everiliani Laksana Putri akan melanjutkan. Selanjutnya ada untuk diagnosis dapat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu elektrokardiografi atau EKG. Di sini berfungsi untuk melihat kelistrikan jantung. Yang kedua, enzim jantung. Meningkat terutama saat serangan jantung. Yang ketiga, tes treadmill untuk melihat kondisi kelistrikan jantung saat beraktivitas. Tes ini dilakukan pada tes EKG yang normal, tetapi gejala khas dan berulang. Yang keempat, ronsen dada untuk melihat ukuran dari jantung. Yang kelima, CT scan dengan angiografi koroner untuk melihat kondisi pembuluh darah jantung. Yang terakhir atau keenam, ekokardiografi berupa pemeriksaan USG pada jantung untuk melihat fungsi jantung, untuk memompakan darah dan melihat luas daerah sel jantung yang terkena. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu degenerasi merupakan suatu perubahan keadaan secara fisika dan kimia dalam sel, jaringan atau organ yang bersifat menurunkan efisiensinya. Gangguan fungsi bisa bersifat reversibel atau irreversibel, tergantung dari mekanisme adaptasi sel. Cedera reversibel disebut juga cedera subletal dan cedera irreversibel disebut juga cedera letal. Jejak sel merupakan keadaan di mana sel beradaptasi secara berlebih atau sebaliknya. Sel tidak memungkinkan untuk beradaptasi secara normal. Yang selanjutnya, penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh. Misalnya diabetes mellitus tipe 2, osteoporosis, dan lain-lainnya yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.